Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang makna good corporate governance. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Firdaus Ali dengan NIM akhir 360, kemudian ada Desi Novita dengan NIM akhir 366, dan saya sendiri Rizky Padipa Ramadhani dengan NIM akhir 387. Nah, pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari yang pertama, pengertian good corporate governance. Yang kedua yaitu asas-asas good corporate governance. Yang ketiga yaitu komitmen penerapan good corporate governance. Yang keempat yaitu 3 pilar dalam penerapan good corporate governance. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang peranan 3 pilar dalam melaksanakan good corporate governance. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian good corporate governance. Nah, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada seperangkat prinsip, nilai, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. GCG melibatkan berbagai aspek termasuk struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan pengungkapan informasi. Good corporate governance penting dalam berbagai tingkatan. Di tingkat perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik dan lebih murah terhadap modal, dan cenderung mengungguli perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, dan harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Materi yang kedua yaitu asas-asas good corporate governance. Nah, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Nah, asas GCG sendiri terdiri dari yang pertama yaitu transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan, jadi perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. Yang kedua ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Jadi, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Nah, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Nah, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat ada independensi. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Jadi, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Baiklah, materi selanjutnya adalah komitmen penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran di bawahnya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memastikan adanya komitmen diantaranya yang pertama, perusahaan harus memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis. Yang kedua, perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki pedoman tata kerja dewan komisaris dan tata kerja direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. Yang keempat, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran di bawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Yang kelima, perusahaan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keenam, perusahaan harus memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif. Ketujuh, perusahaan harus memiliki whistleblowing system untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, untuk yang terakhir ada 3 pilar dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama, negara dan perangkatnya. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum secara konsisten. Untuk yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar penerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Saya akan menerangkan terperincinya dari 3 pilar sebelumnya. Yang pertama ada peranan negara, melakukan koordinasi secara efektif antara penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional yang memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengikut sertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau yang bisa disebut rule making rules. Dan yang terakhir, menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. Untuk selanjutnya, rincian dari peranan dunia usaha. Ada menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Keduanya, bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas gizi secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, peranan masyarakat melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara
dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.